Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biker santuy. Pada video kali ini gue mau coba sharing kepada kalian bagaimana cara penggunaan rumus count, counte, countif, dan countif s. Dimana tentunya rumus count ini berbeda ya dengan rumus sum. Dan untuk penjelasan rumus sum nanti akan dibuatkan lebih rinci pada video yang terpisah ya. Jadi simpelnya perbedaannya gini. Kalau rumus sum itu seperti yang sudah kita tahu adalah menjumlahkan total angka dari suatu kolom. Jadi misalnya di sini ada kolom unit nih. Kita pengen tahu berapa jumlahnya. Kalau dijumlah di total tuh berapa? Itu kita lebih memakai rumus sum. Tapi kalau rumus count ini kita pengen tahu nih jumlah kriteria tertentunya di dalam satu kolom ini atau jumlah barisnya tuh berapa. Itu lebih pada rumus count. Langsung aja kita ke praktek ya biar kita gampang. Oke, misalnya kita pengen tahu nih jumlah angkanya berapa dari satu kolom unit ini. Kita pakai rumus sum ya. Contoh aja sama dengan sum buka kurung ditarik ke bawah dari sini tutup kurung. Kita dapat hasilnya adalah 81 jumlah dari 5 ditambah 3 tambah 2 terus sampai tambah 30. Ini pakai sum. Kalau count ini kita pengen tahu nih seluruhan unit nih di kolom unit ini ada berapa kriterianya. Sama dengan count buka kurung tarik ini sampai ke bawah tutup kurung. Nah, 9. Kenapa 9? Karena satu kolom ini terdiri dari 9 kriteria. Nah, dan untuk count ini hanya bisa menghitung untuk angka. Dia tidak bisa menghitung huruf. Contohnya di dalam kolom B dan kolom C dan kolom D. Di sini kan huruf ya. Ini huruf. Ini huruf. Ini huruf. Kalau kita pakai rumus count itu pasti nggak akan keluar. Misalnya nih kita pengen tahu di kolom merek motor ini berapa countnya. Misalnya kita pakai count buka kurung ini ditarik sampai ke bawah tutup kurung, pasti nggak akan keluar. Kan count ini hanya untuk angka. Kalau huruf kita pakainya counte. Beda dikit ya. Nah, kita ulang. Sama dengan count buka kurung dari yang di sini turunin ke bawah tutup kurung. Nah, maka akan keluar. Jadi satu kolom merek motor ini adalah 9. Dia bisa membaca huruf. Bagaimana kalau di sini ada huruf dan juga ada angka kayak kode motor? Bisa nggak pakai rumus count? Coba ya, kita misalnya pakai rumus count. Sama dengan count ini ditarik ke bawah ya tutup kurung. Ya pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena count ini hanya bisa untuk angka. Nah, kalau counte di situ ada huruf dan angka, lebih baik menggunakan counte. Jadi kita coba ya, sama dengan counte buka kurung ini diturunkan ke bawah tutup kurung. Nah, keluar kan hasilnya. Jadi untuk angka pakainya count, untuk huruf pakainya counte, dan untuk yang ada huruf dan angka pakainya counte juga. Nah, gimana kalau kita pengen tahu nih, cuman pengen tahunya Harley Davidson aja, atau pengen tahu Suzuki aja, pengen tahu Ducati aja di dalam satu kolom, pakainya rumus countif yang untuk satu kriteria. Nah, kita pengen tahu contohnya Harley Davidson, sama dengan countif buka kurung tarik range-nya yang mau kita cari, koma, kita pengen tahu kan. Nah, ini tanda kutip tulis Harley Davidson. Oke, tutup tanda petik ya, terus tutup kurung. Nah, 3 sesuai nggak? 3 sesuai dong. Nah, 3 kan. Kalau kita pengen tahu nih di kolom harga ada berapa sih yang normal?
Nah, sama. Pakainya kontif sama dengan kontif buka kurung drag dari sini sampai ke bawah, koma. Wih, kayaknya mau hujan tuh guys. Ada geledek, sorry ya kalau suaranya agak menggendeng gitu kan. Oke, lanjut. Buka kutip. Kita pengen nyari apa nih? Normal. Tutup. Oke. Keluarnya berapa? 5. Dari mana 5? Ini. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu kriteria tertentu, kayak contoh pengen tahu satu kolom ini, pengen tahu Harley Davidson-nya aja, ya pakai kontif. Satu kolom harga ini, cuman pengen tahu normalnya aja, pakai rumus kontif juga, normal. Oke ya. Gimana kalau ada lebih dari satu kriteria? Kita pengen tahu nih Harley Davidson yang berharga diskon berapa, atau Harley Davidson yang berharga normal berapa. Nah, ini pakainya kontif S. Ini kita hapus ya. Nah, di sini Harley Davidson yang diskon, kita pengen tahu. Sama dengan kontif S. Kita tarik di sini Harley Davidson ke bawah, koma, ini ketik Harley Davidson, koma, kriteria yang kedua, karena kan ini di kolom harga kan. Oke, koma, buka tanda kutip, tulis apa? Diskon, tutup kutip ya. Oke, tutup kurung. Gitu ya rumusnya. Tik 1. Taunya dari mana? Bener atau enggak nih? Harley Davidson yang diskon cuman ada 1. Karena Harley Davidson yang normal adanya 2, ya kan? Kalau kita pengen tahu Suzuki yang normal ada berapa sih? Oke, coba lagi kontif kontif S, buka kurung ya, tarik yang kolom merek motor sampai ke bawah nih kan, koma, tanda kutip, ketik Suzuki. Nah, koma yang di sini drag sampai ke bawah. Oke. Koma, tanda kutip, tulis apa? Normal, tutup kurung. 2. Kita pengen tahu berapa Suzuki yang berharga normal. Oke. Jadi gitu aja guys rumusnya untuk yang count, konte, kontif, dan kontif S. Gampang ya. Jadi kalau count ini kesimpulannya untuk menghitung angka semuanya berapa dari satu kolom. Konte ini untuk huruf ya. Ini huruf. Dan kalau untuk yang ada huruf dan angka pakainya konte juga seperti yang di sini. Oke. Kalau kita pengen tahu kriterianya tertentu aja pakainya kontif. Seperti ini. Ya, di sini. Pengen tahu Harley Davidson-nya aja, Suzuki-nya aja, normalnya aja. Kalau kita pengen tahu Harley Davidson yang diskon berapa, Suzuki yang normal berapa, pakainya kontif S. Oke. Dan kalau lebih juga bisa, tinggal ditambahin aja kriterianya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian like aja. Kalau kalian gak suka pun dislike juga gak apa-apa. Sekian yang bisa gue share pada kali ini. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.